Apa kabar? Kabar gembira tentu dan penuh sukacita. Kita akan memasuki ibadah pada hari Minggu. Walaupun tetap apakah? Ibadah di rumah ya Kak, tapi Iya. tetap sukacita. Penuh dengan semangat. Iya. Sebelum kita memulai ibadah kita siapkan dulu hati kita, pikiran kita, dan juga siapkan apa Kak? Alkitabnya dan persembahannya untuk Tuhan. Iya. Nah, kita akan mulai ibadah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ayo kita berdoa, kita bersatu dulu. Amin. Oke, adik-adik kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dengan sukacita dari Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu. Ya, kita bangkit berdiri semuanya, Dedek. Penuh dengan semangat ya. Kita akan masuk ibadah, siapkan hati dengan penuh sukacita. Kita akan berangkat nyanyi lagi Kak Renti, kita nyanyi lagu apa Kak? Loas rotu audak danak. Oh
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya. Apakah kelakuannya bersih dan jujur? Haleluya. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, Ya Tuhan, pengajaran firman-Mu kiranya memperteguh iman kami, setia dan berserah padamu. Amin. Kita, ya Kak ya, kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, hujan berkat kan tercurah. Adik-adik anak sekolah minggu, hukum Taurat buat kita minggu ini tertulis dalam hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri dan pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kita selalu ingat hukum Tuhan, karena hukum Tuhan menuntun kita pada kebenaran. Kita nyanyi ya Kak, lagu apa Kak? Kita kembali bernyanyi dari buku Ende, Ale Amang Asiroham. Adik-adik kita bangkit berdiri. Ya ayo kita berdiri. Adik-adik kita berdiri, kita sama-sama berdoa memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama mengucapkannya.
Ya Tuhan Allah, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan sebagai epistel buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34b. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Pendeta ulang, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya Dedek, Tuhan tidak membedakan orang. Itu kata Allah berkata pada firman-Nya kepada kita semua. Nah, ayat ini menjadi ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan lupa ya karena nanti ya. Iya, tetap semangat untuk menghafal firman Tuhan ya Kak ya. Ya, firman Tuhan itu kita harus tanam sehingga kita bisa bertumbuh dan berakar sehingga kita memiliki iman kepada Tuhan. Bukan begitu Kak? Ya betul sekali Kak. Nah adik-adik, kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi Kau yang terindah. Adik-adik bangkit berdiri lagi ya. Kau yang dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertepi, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, warta sekolah minggu untuk kita hari ini adalah yang pertama, hari ini kita masih tetap stay at home. Kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Nah, minggu hari ini namanya adalah Minggu ke-23 setelah Trinitatis, yang topiknya adalah Allah tidak membeda-bedakan. Allah tidak membedakan orang. Jadi kita semua sama ya Kak ya. Iya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita diajar untuk tetap mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakannya. Kita boleh berteman sama setiap orang ya Kak. Tapi ingat, memilih teman juga harus yang baik, karena kebiasaan buruk mendatangkan yang buruk Kakak. Tapi bukan berarti kita membeda-bedakan, kita berdoa untuk teman-teman kita yang masih nakal-nakal ya Kak. Iya, betul sekali. Nah, yang kedua apa Kak Tati? Ya, ayat hafalan yang tadi, Kisah Rasul 10 ayat 34b. Apa Kakak bunyinya Kak? Kita baca yuk sama-sama Kak. Ayo. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Ya, ingat tadi Dek ayat hafalannya ya. Ya, walaupun dari rumah kita harus tetap semangat untuk tetap menghafal firman Tuhan. Demikian warta jemaat buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan menyanyi kembali, Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama adik-adik bernyanyi. Damai sejahtera yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu, anak-anak yang saya kasihi, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya,
Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Adik-adik, kita semua pasti tahu ya, bahwa memang kita ini berbeda-beda. Ya, kita ini terdiri dari berbagai latar belakang. Adik-adik yang saya kasihi, kita kan tahu ada banyak suku, banyak bahasa, asalnya juga berbeda, bangsanya juga berbeda. Ya. Coba di Indonesia saja, di negara kita ini, begitu banyak sukunya. Coba siapa yang tahu ada suku apa? Nih kita ini suku apa? Suku Batak. Ada lagi suku apa? Suku? Ya Betawi. Ada lagi apa? Suku Sunda. Ada lagi apa? Suku Bugis. Banyak sekali. Ratusan suku khusus di Indonesia. Itu masih di Indonesia doang ya. Lain lagi di seluruh dunia ini. Ya. Bahasanya lagi beda lagi ya. Semua memang kita berbeda. Tuh. Tapi kita diingatkan melalui firman hari ini, sekalipun kita berbeda, beda tempat, beda sifat lagi, ya, beda lagi kepintarannya, berbeda kegantengannya dan kecantikannya, beda warna kulitnya. Perbedaan ini tidak berarti membuat kita jadi berantem ya, membuat kita berkelahi, membuat kita saling bermusuhan, membuat kita saling menjaga jarak. Tidak. Tidak berarti kita tidak saling peduli. Ya. Malah perbedaan itu adalah sesuatu yang indah. Indah sekali adik-adik. Ya. Itu kan ibarat warna. Namanya warna, itu kan berbagai warna. Coba kalau semua warna kuning. Coba. Bayangin semua warna kuning. Apa sih yang terjadi? Ya. Kalau semua warna merah. Weh. Serem. Apalagi semua warna hitam. Wah malah serem lagi. Gelap. Ya. Gak bagus, gak cantik. Ya. Oleh karena itu, adik-adik saya, perbedaan itu hal yang alami. Ya. Perbedaan itu merupakan kekayaan. Perbedaan itu malah merupakan keunikan. Jika kamu beda dengan Amang Pendeta, kamu itu unik. Saya juga unik. Jika kita berbeda, itu artinya kekhususan. Masing-masing punya kekhususan, keunikan masing-masing. Nah, itulah arti perbedaan. Ketika kita berbeda, terus ngapa? Apa saling berjauhan? Apa saling ya tidak peduli? Udah lu kan nggak sama dengan saya. Bukan begitu. Malah dalam perbedaan itu kita saling bisa menopang, saling mengisi seperti warna tadi kan? Warna tadi itu. Ketika itu diramu, digabung-gabung, wah menjadi indah seperti bunga gitu yo. Nah, itulah makna dan arti perbedaan. Adik-adik, Tuhan berkata,
Melalui Petrus di sini ya. Dia ketemu dengan Cornelius. Petrus kan orang Yahudi. Cornelius orang Yunani. Ya. Mereka ketemu. Petrus kirain bahwa dia tidak bisa ketemu dengan Cornelius, seorang perwira tentara itu. Ternyata Tuhan katakan, lu harus berangkat, harus ketemu dengan Cornelius, beritakan kabar keselamatan, sebab Allah itu tidak membeda-bedakan orang, sekalipun berbeda tidak membeda-bedakan. Artinya apa adik-adik? Bahwa keselamatan itu semua untuk semua orang. Tuhan kan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, masih pernah dengar ayat hafalan, ayat Natal itu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan apa? Akan dunia ini. Bukan akan orang Yahudi saja, bukan akan orang Yunani, bukan orang Eropa, bukan orang Asia. Semua karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk kita semua. Orang bule, mau orang Asia, mau orang Negro, mau orang Chinese, mau orang apapun, semua. Tuhan tidak beda-bedakan, dia mengasihi dunia ini, adik-adik ya. Malah Tuhan mengatakan, Tuhan sangat senang, sangat berkenan. Nah ini lagi, berkenan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Artinya apa? Janganlah adik-adik mengatakan bahwa kamu itu, kita ini pengikut Kristus, tapi tidak berkenan, tidak melakukan kebenaran, kebaikan. Artinya apa? Oh, bisa saja Allah itu lebih mengasihi orang sana yang konon menurut kita dia tidak pengikut Kristus, tapi melakukan kebenaran dan kebaikan, malah Tuhan itu lebih berkenan kepadanya Allah. Artinya apa? Kalau kita pengikut Kristus, pengikut Tuhan, harusnya kita harus lebih baik. Kita harus lebih melakukan kebenaran-kebenaran, kebaikan. Itu deh. Nah itu dibuktikan melalui apa lagi? Semua harus menjadi sahabat kita. Semua harus menjadi teman. Ya. Sekalipun tadi kakak Tati mengatakan, benar, jangan asal berteman. Pilih dong teman yang baik supaya kamu dalam lingkungan yang baik, pertumbuhan baik. Tapi bukan berarti kita menyingkirkan orang-orang yang jahat, orang yang najis. Oh tidak seperti itu. Kita boleh, kalau boleh malah merangkulnya, mengajaknya untuk masuk menerima keselamatan yang dari Kristus seperti itu. Jadi jangan jadi tertutup, jangan jadi egois, jangan jadi ya tidak mau peduli. Oh tidak begitu dong. Jadi seperti itu adik-adik. Oleh karena itu, adik-adik yang saya kasihi, jika Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ternyata tidak membedakan orang, dan dia berkenan kepada semua orang, apalagi yang melakukan kebenaran dan kebaikan, nah sekarang tugasmu, sikapmu, perlakukanlah teman-temanmu apa adanya, sebaik-baiknya. Ya. Ajakannya apa? Semua harus bersaudara, berteman. Ya. Jangan pilih-pilih teman, gak bagus itu. Jangan pilih-pilih teman, siapapun harus ditemanin. Tuhan saja mau berteman dengan kita, bersahabat dengan kita. Kita ini apa sih? Tidak ada apa-apanya, tapi Tuhan mau berteman dengan kita. Nah ini, anak Tuhan itu harus semua ditemanin, ya. Harus semua didekatin. Jangan pilih-pilih teman sana, pilih sini. Tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Oleh karena itu, hari ini Tuhan mengajarkan dan mengajak, perlihatkan dalam sikapmu, dalam caramu, bahwa semua, siapapun itu, harus menjadi sahabat kita. Siapapun itu, harus disapa. Hai. Harus diajak. Ayo. Harus. Jangan ke sana sepertinya akrab, ke sini, aduh dingin.
ya kuliah. Nggak bagus dong. Kita harus ke semua orang, harus hangat, ya, senang melihat semua orang, ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menjadi anak Tuhan, pengikut Kristus yang benar. Tuhan memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan mengajarkan kami, mengajarkan anak-anak kami hari ini. Tuhan yang menjadikan sahabat buat kami terhadap semua orang, maka Tuhan juga mengajarkan kami, siapapun yang ada di sekitar kami, orang manapun, suku manapun, dari daerah manapun, mereka adalah sahabat kami, mereka adalah saudara kami, karena mereka adalah makhluk ciptaan. Ya Allah, Allah yang baik, biarlah kami, anak-anak-Mu, anak Tuhan, memperlihatkan, menunjukkan seperti apa menjadi sahabat yang baik, sahabat buat semua orang. Kiranya anak-anak-Mu ini, sikapnya, perilakunya menjadi lebih baik, menjadi teladan, tiruan buat siapapun. Sehingga akan terlihat bahwa benar kami ini adalah anak Tuhan. Tuhan yang tidak membeda-bedakan siapapun. Tuhan yang memberikan keselamatan terhadap siapapun. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah. Sembari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Yuk kita nyanyi. Marilah kita sama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan lagu persembahan. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, salam sehat ya, tetap stay at home, jaga disiplin, supaya kita sehat semua, sama-sama ikut mencegah penyebaran corona. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Mazmur 119 ayat 2. Bahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, Yang mencari Dia dengan segenap hati. yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari Dia dengan segenap hatinya. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah